Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Santoso. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang berisi penjelasan mengenai blok diagram TV, CRT, dan LCD. Berisi penjelasan mengenai bagian-bagian dari SMPS dan cara kerja SMPS. Dan berisi penjelasan mengenai kerusakan dan perbaikan pada power supply. Yang pertama, saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu berisi penjelasan mengenai blok diagram TV, CRT, dan LCD. Blok diagram TV CRT. Blok diagram TV CRT dibagi menjadi 8, yaitu pertama blok regulator power supply, 2 blok IC controller, 3 blok IC program, 4 blok vertical output, 5 blok horizontal output, 6 blok RGB video, 7 blok playback, 8 blok CRT. Blok regulator power supply. Regulator berfungsi untuk mensuplai tegangan keseluruhan rangkaian PCB atau board, juga rangkaian RGB dan tabung. Biasanya tegangan output atau sekunder pada tiap-tiap regulator monitor belum tentu sama, tapi pada intinya ada 3, yaitu 1. DC 65 volt untuk mensuplai tegangan ke filamen CRT. 2. DC 12 lebih besar 15 volt untuk mensuplai tegangan ke IC osilator horizontal dan vertikal dan juga ke IC program. 3. DC 50 lebih besar 75 volt untuk mensuplai tegangan ke horizontal output melalui playback. Blok IC controller. Sinkronisasi adalah penyamaan sinyal frekuensi yang diperoleh dari VGA. Dengan rangkaian sinkronisasi ini dilakukan oleh IC sinkronisasi, biasanya di satu tegangan IC controller atau IC terbesar 0. 2. Yang kemudian akan diteruskan ke bagian rangkaian horizontal dan vertikal secara terpisah. Jika sinkronisasi horizontal tidak ada, maka monitor akan mati. Dan jika sinkronisasi vertikal tidak ada, maka monitor akan kelihatan rolling, gambar berputar terus. Blok IC program. Rangkaian program terdiri dari IC dan tambahan komponen di sekelilingnya. Untuk mengetahui IC program, ciri-cirinya ialah sebagian kakinya terhubung ke switch digital dan ada di panel depan monitor. IC program berfungsi untuk mengendalikan semua pengaturan yang ada di monitor, seperti V-size, V-center, H-size, H-center, color, dan lain-lain. Ciri-ciri kerusakan dari IC program ialah LED indikator nyala tapi monitor nggak mau hidup, monitor nyala tapi semua pengaturan nggak berfungsi, monitor nyala kemudian beberapa menit mati, dan lain-lain. Blok vertical output. Rangkaian vertikal adalah rangkaian yang berfungsi untuk menarik gambar ke atas dan ke bawah. Blok horizontal output. Horizontal adalah bagian monitor yang sangat penting karena rangkaian ini berfungsi untuk membuka layar ke samping kanan dan kiri dan menyalakan fungsi playback untuk menghasilkan tegangan tinggi yang mensuplai tabung. Blok RGB video berfungsi untuk mengolah warna yang datang dari VGA card dan dikirim ke tabung gambar atau CRT. Video input didapatkan dari output VGA card yang memiliki 15 pin output. Berikut urutan pin output VGA card. Blok playback. Playback adalah komponen monitor yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan tinggi dan tegangan lainnya yang dibutuhkan monitor. Playback sebenarnya adalah trafo, tapi trafo untuk tegangan tinggi agar tabung bekerja mengeluarkan gambar. Bagian-bagian playback: A. Bagian primer, B. Bagian sekunder, C. Bagian yang terpisah antara primer dan sekunder, yaitu ABL, screen dan fokus, dan cop playback. Blok CRT. CRT berfungsi untuk menampilkan informasi-informasi gambar yang kita lihat di sekeliling. Di sekeliling tabung terdapat gulungan tembaga yang dibungkus dengan solasi yang dinampakkan di gauge coil. Degaussing berguna untuk menyetabilkan medan magnet di dalam tabung. Ciri-ciri dari kerusakan tabung ialah 1. Gambar tak tampak, 2. Gambar tampak tapi gelap, 3. Warna tidak lengkap atau pincang, 4. Warna tidak fokus atau buyar, 5. Nyala merah, hijau, biru terang tapi bergaris, 6. Gambar tampak tapi hanya salah satu warna saja, dan lain-lain.
Blok diagram TV LCD. Blok diagram TV LCD dibagi menjadi 6, yaitu blok panel tuner, 2 blok power supply, 3 blok mikrokomputer atau mainboard, 4 blok mixer, 5 blok inverter, 6 blok panel control. Blok panel tuner berfungsi untuk menerima sinyal RF dari antena serta mengolah sinyal RF menjadi sinyal video. Pada blok ini, sinyal input dari RGB, komponen, serta RS-23C, 232C juga dapat dicampur untuk dapat ditampilkan. Blok power supply berfungsi mensuplai tegangan semua. Blok power supply berfungsi mensuplai tegangan kerja semua blok yang ada, tuner, mainboard, inverter, mixer, dan panel kontrol. Tegangan AC yang masuk lewat panel diubah menjadi tegangan DC dengan variasi tegangan sesuai kebutuhan blok dimulai dari tegangan rendah sampai DC tegangan tinggi yang mengalir ke inverter. Tegangan mixer dan tuner didapat dari pembagian dari rangkaian blok atau mainboard trouble pada power supply yang mengakibatkan televisi mati total. Blok mikrokomputer atau mainboard. Blok mainboard terhubung ke blok tuner, mixer, kontrol panel, dan loudspeaker. Pada blok mainboard ini juga sinyal audio juga diolah sampai menjadi audio yang dapat diumpankan ke loudspeaker. Dengan artinya power amplifier sudah langsung pada blok ini. Keluar IF video dari tuner diolah menjadi sinyal video yang diumpankan ke blok mixer untuk proses scanning. Mainboard juga menerima perintah-perintah pengaturan dari kontrol panel dan melalui remote dalam pengaturan gambar, suara, dan program input dan lainnya. Kerusakan mainboard berakibat pada gambar, suara, dan program pengaturan lain. Pengaturan input. Blok mixer. Pengolahan gambar dalam proses scanning dilakukan oleh mixer. Sinyal gambar yang berasal dari mainboard oleh mixer dilakukan proses scanning dalam dua bagian kiri dan kanan. Apabila salah satu kabel soket kita lepas, gambar hanya muncul separuh dan separuh lagi raster putih. Kalau kabel output mixer dilepas keduanya artinya sinyal video tidak ada, maka pada layar nampak raster putih semua. Blok inverter berfungsi sebagai penghasil tegangan tinggi yang berguna untuk memberikan tegangan pada lampu neon yang ada pada panel LCD. Tegangan DC 24 volt dinaikkan dan dirubah menjadi AC tegangan tinggi untuk dapat menghidupkan neon. Putusnya tegangan ke neon akan mengakibatkan layar LCD menjadi gelap dan suara televisi tidak hilang karena proses suara pada blok tuner saja. Blok panel kontrol. Kontrol panel terdiri dari dua bagian, panel kontrol untuk pengaturan manual dan panel sensor dari remote. Panel kontrol manual adalah merupakan kumpulan switch push button yang kita tekan untuk mengatur program, menaikkan channel satu tingkat atau menurunkan channel satu tingkat, mengatur volume up atau down, tombol pengatur menu OK, serta tombol pemilih input. Kerusakan panel manual masih bisa diantisipasi dengan menggunakan remote. Bagian-bagian SMPS. Bagian-bagian SMPS dibagi menjadi 7, yaitu pertama bagian penyarah, 2 bagian pencacah atau power switching, 3 SMPS controller driver, 4 trafo switching, 5 penyarah dan filtering tegangan keluaran, 6 loop umpan balik, 7 rangkaian komparator atau pembanding. Bagian penyarah. Di sini tegangan masuk dari listrik AC 220 volt disearahkan menjadi tegangan DC menggunakan diode Bridgegate dan 3 buah elko filter besar, yaitu sebuah elko 480 V680 UF dan 2 buah elko 250 V2200 UF. Bagian pencacah atau power switching. Bagian pencacah atau power switching, tegangan masukan DC dicacah dengan menggunakan power switch on off sehingga menghasilkan tegangan pulsa-pulsa DC dengan frekuensi tinggi. SMPS mesin las inverter umumnya bekerja pada frekuensi 50 Hz hingga 60 Hz. Sebagai power switch dapat menggunakan IC K2611 IRF Z24N
dan RF9Z24N. SMPS Control Driver. Sebagai sinyal driver, untuk pencacah digunakan IC PC817 yang berisi rangkaian osilator pada PWM. Sebagai pembanding pulsa-pulsa PWM, ada rangkaian SMPS yang tidak menggunakan SMPS Control Driver. Dalam hal ini, transistor power switching dibuat agar dapat bekerja dengan cara berisolasi sendiri. Trafo switching. Tegangan DC yang telah dicacah mempunyai karakteristik seperti tegangan AC sehingga dapat dilewatkan sebuah trafo atau indikator untuk dinaikkan ataupun diturunkan tegangannya. Pada rangkaian ini menggunakan trafo E25-15-15. Tegangan penyiarah dan filtering tegangan keluaran. Tegangan keluaran dari trafo masih berupa pulsa-pulsa frekuensi tinggi dan kemudian dirubah menjadi tegangan DC menggunakan diode penyiarah dan filter elko. Loop umpan balik. Untuk membuat tegangan keluaran agar stabil, sirkuit loop umpan balik dari tegangan keluaran B+ ke bagian primer digunakan untuk mengendalikan PWM. Rangkaian komparator atau pembanding sebagai error detector. Sebuah sirkuit komparator pada bagian sekunder dipakai untuk mendeteksi jika terjadi perubahan tegangan keluaran B+. Komparator bekerja dengan cara membandingkan tegangan keluaran B+ dengan sebuah tegangan referensi, biasanya berupa tegangan diode Zener 6,8 volt. Output komparator berupa arus yang kemudian diumpan balikan ke bagian primer melalui sebuah photocoupler. Coupling menggunakan photocoupler bertujuan untuk mengisolasi ground pada bagian primer yang menyetrum jika dipegang hot cases dengan ground bagian sekunder cold cases. Cara kerja SMPS. Cara kerja SMPS, tegangan input AC, tegangan tinggi dari jala-jala diubah menjadi DC melalui proses rektifikasi dengan cara menggunakan penyiarah dan filter. Tegangan DC yang tidak terregulasi ini kemudian diumpankan ke komparator filter besar atau sirkuit PFC, Power Factor Correction, untuk mengoreksi faktor daya yang terpengaruh. Setelah itu, tegangan DC tinggi diaktifkan dengan pensaklaran switching berkecepatan sangat tinggi ribuan kali atau detik menggunakan MOSFET. MOSFET bekerja sebagai saklar on-off switching berkecepatan tinggi yang menghasilkan output berupa deretan pulsa hidup mati secara periodik pada frekuensi tinggi, biasanya antara 50 kHz sampai 500 kHz. Transistor MOSFET memiliki resistansi yang rendah dan mampu menahan arus tinggi. Frekuensi switching ini dikontrol dan digerakkan menggunakan arus umpan balik atau feedback dengan memanfaatkan osilator PWM. Tegangan AC lalu diumpankan ke transformator inti-varied untuk menurunkan tegangan step down. Kemudian, output dari transformator ini disearahkan dan dihaluskan menggunakan komponen penyiarah dan filter. Topologi desain SMPS menggunakan sirkuit feedback atau umpan balik untuk mengendalikan tegangan output. Dengan cara membandingkannya dengan tegangan masukan, sirkuit feedback inilah yang membuat tegangan output SMPS menjadi stabil dan memiliki range yang lebar. Kerusakan pada power supply. 1. Rangkaian input jala-jala listrik. 2. Rangkaian penyiarah pada power supply TV dan regulator. 3. Rangkaian penguat power supply dan osilator. 4. Rangkaian output power supply. 1. Rangkaian input jala-jala listrik. Bisa dilihat gambarnya atau skema rangkaian jala-jala listriknya. 2. Rangkaian penyiarah pada power supply TV atau regulator. Dan berikut juga ini contohnya kumparan regulator. Rangkaian pendegaussing. Pendegaussing terdiri atas kumparan dan termistor serta sebuah register pengurung arus bagi kumparan. Kumparan dibuat dari kawat email dengan diameter 0,8 hingga 1 mm antara 400 sampai 800 belitan, yang diameternya disesuaikan dengan ukuran tabung televisi. Termistor atau NTC merupakan resistor yang peka terhadap panas karena arus yang digunakan kumparan pendegauss sangat besar.
Termistor akan menjadi panas sehingga tahanannya menjadi besar dan arus tidak mengalir lagi ke kumparan pendek Gauss. Kapasitor tapis. Rangkaian penyiarah menggunakan 4 diode dengan sistem jembatan. Pada setiap diode dipasang satu kapasitor tapis tegangan AC. Tegangan sumber ini akan dimanfaatkan sebagai sumber utama dalam rangkaian power supply dan diumpankan ke rangkaian penguat power supply. Rangkaian slow start. Slow start umumnya terdiri atas sebuah resistor dengan nilai 4,7 ohm, 10 watt sampai dengan 39 ohm atau 15 watt. Fungsi pemasangannya resistor slow start adalah untuk membatasi pengisian kapasitor power agar tidak menjadi pengisian secara cepat. Sebenarnya, untuk pengguna yang memakai daya MCB di atas 900 watt, slow start tidak perlu dipasang karena bekerja hanya sesaat, yaitu mengisi kapasitor power saja. 3. Rangkaian penguat power supply dan osilator. 4. Rangkaian output power supply. Dan berikut ini contoh foto yang rangkaian output power supply-nya. Macam-macam kerusakan pada power supply TV atau regulator. 1. Televisi mati, sekring putus atau sekring tidak putus tetapi MCB turun. 2. Televisi mati total. Sekring tidak putus tapi tegangan output tidak ada. 3. Televisi hidup, tetapi setelah beberapa menit atau 1 jam mati sendiri dengan indikator LED ikut mati. Televisi mati total, sekring putus atau sekring tidak putus, tetapi MCB turun. Jika televisi mati total dan setelah diperiksa ternyata sekring putus, harap berhati-hati. Jangan langsung mengganti sekring dan mencoba menghidupkan televisi umumnya. Ada kerusakan lainnya yang menyebabkan sekring tersebut putus. Periksalah dulu komponen di rangkaian power supply TV yang berhubungan dengan sekring tersebut. Potonglah beberapa bagian di sekitar jalur jala-jala listrik dan lakukan pengukuran dengan multitester pada posisi pengukuran ohm meter untuk mengukur komponen yang dikira rusak atau melakukan pengukuran tegangan langsung. Penyebab fuse putus secara umum adalah terjadi kelebihan beban pada rangkaian power supply yang sering juga disebut short circuit. Terjadi hubungan singkat. Komponen yang sering rusak dan mengakibatkan fuse putus adalah semua komponen yang dilingkari garis merah pada gambar. Cara mengatasinya, ukur semua komponen yang dicurigai dengan cara memotong jalur yang dilalui garis orange dan merah pada tebal pada gambar. Nah, berikut ini gambarnya bisa dilihat. Televisi mati total, sekring tidak putus tetapi tegangan output tidak ada. Pada televisi warna, selain sekring, fuse, resistor slow start juga sering putus. Namun, jika kedua komponen tersebut tidak putus, berarti kerusakan yang terjadi adalah pada 1. Osilator power supply, 2. 12 volt DC untuk osilator power supply TV, 3. Kontrol on off dan IC program. Komponen yang sering rusak jika sekring fuse tidak putus adalah semua komponen yang dilingkari garis biru pada gambar di atas. Osilator power supply terdiri atas semua transistor driver dan beberapa komponen pendukung. Tegangan 12 volt DC diturunkan dan tegangan 250 volt DC melalui dua buah resistor 220 kΩ yang dihubungkan sering. Jika salah satu resistor tersebut rusak, baik nilai tahanannya membesar maupun putus, power supply tidak akan bekerja. Jika saklar on-off pada posisi off, namun pada kapasitor power supply ada simpanan tegangan sebesar 250 volt DC, dapat dikira-kira kalau komponen yang rusak adalah resistor 220 kΩ komponen umum. Yang sering rusak pada bagian osilator tower supply adalah 1. Resistor yang mempunyai resistansi besar di atas 10 kΩ, 2. Optocoupler, 3. Transistor driver tipe C3807 dan yang setipe dengannya. Televisi hidup tetapi setelah beberapa menit atau jam mati sendiri dengan indikator LED ikut mati. Kerusakan seperti ini sering dijumpai pada televisi yang power supply-nya memakai STR.
tetapi lebih mudah lagi mencari kerusakannya karena rangkaian osilator power supply sudah tergabung di dalamnya. Sehingga jika menemukan kerusakan seperti ini, cukup mengganti STR-nya atau cek dulu solderan di kaki-kaki STR. Mungkin ada yang retak. Contoh kerusakan seperti ini pada TV merek LG, Sharp, Sanyo, dan semua merek TV yang power supply-nya menggunakan STR. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang saya jelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.